Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dari SMK NU Al-Amnan Bangorejo CGP Angkatan 9. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran siswa dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menggunakan konsep-konsep inti disiplin positif. Motivasi perilaku manusia berupa hukuman atau penghargaan. Posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep inti di sini yaitu dalam budaya yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman atau penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lalu, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Disiplin positif, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lalu, nilai kebajikan yang perlu ditanamkan dalam diri murid, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sikap yang harus muncul pada diri siswa yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada 9 pilar karakter di dalam modul 1.4. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan jalan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup menurut Levi Long-Gu. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Petunjuk hidup yang pertama peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas,
berorganisasi, kesabaran, keteguhan, kehormatan, memiliki rasa yang humor pada dirinya, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab. Lalu konsep inti yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan. Praktik nilai kebajikan yang perlu ada atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Penghargaan motivasi dalam diri intrinsik. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas juga meninjau kembali tentang sebuah keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Namun, guru di sini dianjurkan untuk menjadi sosok manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri hingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau dalam sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, difahami, dan terus diterapkan lingkungan sekolah. Lalu setelah itu konsep inti selanjutnya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, mencari keyakinan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang berperan sebagai manajer
belajar menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan atau konsekuensi dari diri terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, keterkaitan budaya positif dengan modul-modul sebelumnya. Budaya positif keterkaitan dengan modul filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Filosofi KHD dengan menjelaskan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang dapat disepakati dan dijalankan. Lalu keterkaitan selanjutnya visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila elemennya ada di sini, lalu sub-elemen yang perlu dimiliki oleh siswa. Terima kasih, thank you. Semoga apa yang sudah saya paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum.